Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi kami yaitu tentang fraud. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Di sini saya sendiri Cici Sofiana, beranggotakan Cynthia Lorenza dan Yesi Rama Fitri. Baiklah, di sini akan dipresentasikan dengan teman saya Yesi Rama Fitri. Lahirnya akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik mulai digunakan di Indonesia setelah terjadi krisis keuangan pada tahun 1997. Hingga saat ini pendekatan akuntansi forensik banyak digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, BPKP, Bank Dunia, dan kantor-kantor akuntan publik. Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang audit dan akuntansi yang dipandu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau tempat penyelesaian perkara lainnya. Contohnya itu adalah kasus korupsi. Perbedaan akuntansi forensik dengan audit konvensional. Perbedaan utama akuntansi forensik maupun audit konvensional ini lebih terletak pada mindset atau kerangka berpikirnya. Nah, di akuntansi forensik ini lebih menekankan pada keanehan dan pola tindakan daripada kesalahan dan keteledoran seperti audit umum. Selanjutnya kita bahas mengenai perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Nah, perkembangan akuntansi forensik di Indonesia ini cukup maju, namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka Indonesia ini masih dibilang tertinggal. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai keahlian akuntansi forensik. Keahlian di akuntansi forensik ini ada 8. Yang pertama itu ada analisis deduktif. Maksud dari analisis deduktif ini adalah kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan, yakni kejadian yang tidak sesuai dengan kondisi yang wajar. Yang kedua ada pemikiran yang kritis. Maksudnya ini adalah kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta. Yang ketiga, pemecahan masalah yang tidak terstruktur. Maksudnya ini adalah kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi atau khususnya strategi yang tidak wajar melalui pendekatan yang tidak terstruktur. Yang keempat ada fleksibilitas penyidikan, maksudnya ini adalah kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan atau prosedur yang berlaku. Yang kelima ada keahlian analitik. Keahlian analitik ini adalah kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada bukan apa yang telah ada. Yang keenam, komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang dasar-dasar opini. Nah, yang keenam, yang ketujuh, pengetahuan tentang hukum. Pengetahuan tentang hukum ini adalah kemampuan untuk memahami proses-proses hukum dasar dan isu-isu hukum termasuk ketentuan bukti. Yang kedelapan, komposur. Komposur ini adalah kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tenang meskipun dalam situasi tertekan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tugas akuntansi forensik. Akuntansi forensik ini bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan. Di samping itu, ada juga peran akuntansi forensik dalam bidang hukum di luar pengadilan. Misalnya ini dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, peramalan perhitungan ganti rugi, dan upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran hukum. Nah, akuntansi forensik ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ini ada jasa penyelidikan. Jasa penyelidikan ini bisa disebut sebagai auditor penipuan, di mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan. Yang kedua ada jasa litigasi. Jasa litigasi inilah yang akan mempresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tugas akuntansi forensik. Akuntansi forensik ini bertugas memberikan pendapat hukum dalam pengadilan. Di samping itu, ada juga peran akuntansi forensik dalam bidang hukum di luar pengadilan. Misalnya ini dalam membantu merumuskan alternatif penyelesaian perkara dalam sengketa, peramalan perhitungan ganti rugi, dan upaya menghitung dampak pemutusan atau pelanggaran hukum.
Nah, akuntansi forensik ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini ada jasa penyelidikan. Jasa penyelidikan ini jasa penyelidikan ini bisa disebut sebagai auditor penipuan, di mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan. Yang kedua ada jasa litigasi. Jasa litigasi inilah yang akan mempresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Manajemen fraud, yang kedua external fraud, yang pertama ada supplier atau vendor, yang kedua customer, yang ketiga auditor independen, yang keempat bank, pajak, instansi pemerintah. Proses fraud yang pertama ada pencurian dari sesuatu yang berharga, contohnya cash. Yang kedua, konversi aset yang akan dicuri ke dalam cash. Dan yang ketiga, pelabuhan atau penutupan tindakan kriminal agar tidak dapat terdeteksi. Unsur-unsur fraud itu yang pertama, sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak. Yang kedua, tindakan penggelapan atau penghilangan. Yang ketiga, dilakukannya dengan sengaja. Yang empat, menimbulkan kerugian nyata atau potensial. Unsur-unsur fraud yang selanjutnya, meskipun organisasi atau perusahaan secara hukum dapat menuntut para pelaku fraud, namun ternyata tidak mudah usaha untuk menangkap para pelaku yang melakukan fraud, mengingat pembuktiannya relatif sangat sulit. Yang selanjutnya, apabila fraud tersebut termasuk dalam perbuatan kolusi dalam komputer fraud. Jenis-jenis fraud itu yang pertama ada pemalsuan data dan tuntutan palsu. Yang kedua, penggelapan kas, pencurian persediaan atau aset, dan kesalahan atau mislending catatan atau dokumen. Yang ketiga itu ada kecurangan komputer, yaitu kejahatan atau kecurangan dengan memanfaatkan teknologi komputer sebagai sarana pengolahan data atau informasi. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya fraud itu yang pertama faktor tekanan, yang merupakan motivasi seorang melakukan fraud. Misalnya motivasi ekonomi, alasan emosional, dan balas dendam. Yang kedua itu adanya kesempatan, yaitu kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan yang tidak jujur. Yang ketiga itu ada rasionalisasi atau sikap atau attitude. Yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam aset yang dicuri. Selanjutnya teori fraud, yaitu ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya fraud, yaitu dorongan, peluang, dan rasionalisasi yang sudah dijelaskan yang tadi. Teori fraud itu dalam fraud diamond teori itu dalam kenyataannya ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu individual capability. Individual capability adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peranan besar yang kemungkinan untuk melakukan tindak kecurangan. Kemampuannya itu yang pertama adanya posisi seseorang itu dalam perusahaan. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan. Yang ketiga, tingkat kepercayaan diri atau egonya. Selanjutnya, kemampuan pemaksaan. Dan terakhir, kebohongan yang efektif dan kebebasan terhadap stres. Selanjutnya, ada teori fraud yang scale teori. Teori fraud scale ini dicetuskan oleh Dr. Steve Albert. Menurut Albert, 3 faktor penyebab seseorang melakukan fraud itu dilihat dari karakteristik khususnya. Menurut teori fraud scale adalah yang pertama, hidup di luar kemampuan mereka. Yang kedua, keinginan yang besar untuk mencari keuntungan, dan ketiga, hutang pribadi yang tinggi. Sedangkan faktor risiko yang terjadi fraud ini menurut teori ini adalah dikarenakan terlalu besar dalam menaruh kepercayaan pada karyawan serta lemahnya pengendalian dari atasan. Kategori fraud ini yang pertama, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh individu yang bekerja dalam satu organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kedua itu ada kecurangan
toris, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh organisasi itu sendiri demi kepentingan atau keuntungan organisasi itu. Yang ketiga, skema organisasi, yaitu dalam kegiatan ini pelaku ini membuat suatu skema kecurangan dengan menyalahgunakan kepercayaan korban. Kategori fraud selanjutnya itu fraud yang digunakan demi keuntungan suatu organisasi, misalnya penjualan akses yang fiktif. Yang kedua, pembayaran yang tidak sah seperti penyuapan, pemberian komisi, donasi politis. Yang ketiga, dengan sengaja melakukan penilaian yang salah atas transaksi aset, pendapatan, dan kewajiban. Yang keempat, dengan sengaja melakukan transaksi hubungan yang istimewa. 5. Dengan sengaja tidak mencatat atau tidak menjelaskan informasi yang signifikan sehingga gambaran keuangan dari suatu organisasi tidak menggambarkan apa senyatanya. Yang keenam, melakukan aktivitas bisnis yang bertentangan dengan peraturan perundangan pemerintah. Yang ketujuh, kecurangan di bidang perpajakan. Fraud yang dilakukan dengan jalan merugikan suatu organisasi, misalnya pertama, menerima uang suap atau komisi. Yang kedua, pengalihan keuntungan yang akan diterima oleh organisasi atau perusahaan kepada seseorang di dalam ataupun di luar perusahaan. Yang ketiga itu dengan sengaja menyalahgunakan harta kekayaan organisasi atau perusahaan dan memasukkan catatan-catatan keuangan. Yang keempat, dengan sengaja menyembunyikan atau salah menyajikan data atau kejadian. Selanjutnya itu Davia et al. Mengelompokkan fraud dalam 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, fraud yang sudah ada tuntutan hukumnya tanpa memperhatikan keputusan pengadilan. Yang kedua, fraud yang ditemukan tetapi belum ada tuntutan hukum. Yang ketiga, fraud yang belum ditemukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud itu, yang pertama ada pengendalian intern suatu organisasi atau perusahaan tidak ada atau lemah, dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarahkan tindakan fraud. Yang selanjutnya, model manajemen sendiri melakukan fraud tidak efisien atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi tidak dapat dipecahkan. Biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, dan juga gaya hidup yang berlebih. Yang selanjutnya, industri di mana perusahaan menjadi bagian atau memiliki sejarah atau tradisi fraud. Yang terakhir, Indonesia itu menggambarkan fraud dalam tiga kategori. Yang pertama, kolusi. Yang kedua, korupsi. Dan yang ketiga, nepotisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha mengurangi fraud. Di sini ada 4 usaha untuk mengurangi fraud. Yang pertama itu personal screening, yang kedua definisi pekerjaan, yang ketiga pemisahan tugas, yang keempat etika profesional. Selanjutnya, sebagian besar bukti kecurangan itu dia itu tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala simptoms sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan gaya hidup. Terus yang kedua, dokumentasi yang mencurigakan. Yang ketiga, keluhan dari pelanggan atau pemasok. Yang keempat, kecurigaan dari rekan kerja. Selanjutnya, pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi atau situasi tertentu, perilaku atau kondisi seseorang personal tersebut dinamakan red flag atau fraud indicator. Selanjutnya ada warning signs.
Warning signs itu timbulnya fraud dapat diketahui oleh auditor internal pada saat melakukan audit kinerja, audit keuangan, maupun audit operasional berupa red flag. Selanjutnya, dalam hal perencanaan audit, guna mencari informasi tentang masalah-masalah keuangan yang dihadapi para karyawan atau konflik yang terjadi antara perusahaan dan karyawan sebagai warning sign. Selanjutnya ada pencegahan fraud. Di sini pencegahan fraud ini ada penyusunan sistem kontrol. Yang kedua, faktor kegagalan pencegahan fraud. Yang ketiga, teknik pencegahan fraud. Yang keempat, teknik pengendalian. Yang kelima, peran serta pegawai hiring decision. Selanjutnya, pencegahan fraud. Pencegahan fraud itu adalah upaya untuk menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya fraud. Melakukan pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan fraud akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadinya fraud. Fraud harus dicegah sebelum terjadi, merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga dapat mencegah terjadinya fraud. Selanjutnya ada penyusunan sistem dan kontrol. Salah satu cara untuk mencegah timbulnya fraud itu adalah dengan merancang sebuah sistem yang dilengkapi dengan internal kontrol yang cukup memadai, sehingga fraud sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor kegagalan mencegah fraud, yaitu yang pertama, lemahnya internal control system yang masih memungkinkan resiko timbulnya fraud. Terus yang kedua, tiadanya teladan atasan terhadap bawahan. Terus yang ketiga, sanksi terhadap pelaku fraud masih ringan. Terus selanjutnya, teknik pencegahan fraud. Di sini ada beberapa teknik pencegahan atau cara menghindarinya fraud. Yang pertama itu membangun struktur pengendalian internal yang baik. Terus yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Yang ketiga, meningkatkan budaya organisasi. Yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Selanjutnya, teknik pengendalian. Dalam rangka pengendalian fraud, maka berbagai upaya harus dikerahkan untuk membuat para pelaku fraud tidak berani melakukan fraud. Apabila fraud terjadi, selanjutnya peran serta pegawai. Di sini untuk mengurangi kemungkinan karyawan melakukan fraud dengan memperhatikan yang pertama, hiring and firing practice, yaitu dalam melakukan penerimaan dan pemecatan karyawan harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat efektif. Terus yang kedua, managing disgruntled employees, yaitu terdapat beberapa karyawan yang melakukan fraud dalam rangka mencari pembalasan atau justifikasi terhadap kesalahan yang pernah ditimpakan kepada mereka. Terus yang ketiga, employee training. Fraud jauh lebih sedikit akan terjadi dalam lingkungan di mana para karyawan percaya bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama, baik karyawan maupun pimpinan. Selanjutnya, hiring decision. Di sini ada 3. Yang pertama, dihindarkan adanya unsur nepotisme dalam perekrutan karyawan. Terus yang kedua, penerimaan karyawan harus mencerminkan the right man in the right place. Terus yang ketiga, jika memerlukan fit and proper test, perlu dipilih yang memiliki rekam jejak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tidak terpuji. Terus selanjutnya ada pendeteksian fraud. Ada beberapa. Yang pertama, teknik mendeteksi fraud. Terus yang kedua, audit fraud. Yang ketiga, aspek hukum. Yang keempat, interview. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.